Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Hamdalah Haida, kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan KD 3.5, yaitu integrasi dan reintegrasi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan, yang meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, taraf interdependensi atau keterkaitan antar unsur-unsur sosial. Sedangkan menurut Maurice Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Dalam suatu kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Yang keempat, efektivitas komunitas. Efektivitas komunitas yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Selanjutnya, ada bentuk integrasi. Dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antar individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Sedangkan akulturasi yaitu proses penerimaan unsur budaya baru, namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada tiga. Yang pertama, integrasi normatif, yang dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional, yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif, yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial ada 7. 1. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Yang ketujuh, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Apa sih disintegrasi sosial itu? Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama, pemulihan atau recovery. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua, rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, Ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga,
rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Yang keempat, rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 37 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Yang kelima, transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Yang keenam, reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang terakhir, ada upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Yang kesatu, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Yang kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menerapkan otonomi daerah. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, mendirikan sarana sampai ke pelosok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.